Itu tidak akan pernah berlalu. Mengapa dia begitu impulsif? Mengapa dia tidak percaya pada Kalila? Kalila tidak akan pernah memaafkannya lagi. Pikir Trevin. Dione melirik Neil yang duduk di samping dan memberi isyarat agar dia menghibur Trevin. Neil berkata dengan acuh tak acuh, bagaimanapun kalian sudah bercerai. Biarkan dia pergi. Trevin langsung membeku. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Neil dengan tatapan penuh kebencian, seolah Neil adalah musuh yang ingin ia terkam. Wajahnya begitu menyeramkan. Dione menatap Neil dengan marah. Diam, dia anakmu. Neil mendengus dingin. Tadi kau lihat sendiri, dia tak menanggapi apapun. Tapi begitu aku mengatakan itu, dia langsung bereaksi. Kurasa Kalila benar-benar tak ingin menemuinya lagi. Mungkin dia sudah memikirkan untuk meninggalkannya selamanya. Tidak mungkin. Trevin bergumam, suaranya lemah. Aku tidak akan membiarkan Kalila pergi. Dia tidak akan bisa meninggalkanku. Dione menepuk bahunya dan berkata lembut, mintalah maaf dengan baik pada Kalila. Dia berhati lembut dan sangat mencintaimu. Dia tidak akan benar-benar meninggalkanmu. Tidak, dia tidak akan memaafkanku. Trevin tertawa pahit. Dia selalu mengira aku menyelamatkannya. Dia hanya salah mengenali orang yang benar-benar menyelamatkannya. Dia tidak akan memaafkanku. Dione terkejut. Maksudmu, bukan begitu kan? Trevin bergumam, Bu, kalau saja dulu aku lebih percaya pada Kalila, semuanya pasti tidak akan menjadi seperti ini kan? Mata Dione memerah. Ia tak bisa menahan air matanya. Ia menarik putranya ke dalam pelukannya. Trevin adalah anak yang pendiam, tidak banyak bicara dan canggung dalam mengekspresikan perasaannya. Tapi dia bukan orang jahat. Ia hanya terlalu keras kepala, terlalu lamban dalam memahami hatinya sendiri. Dione merasa sangat menyesal. Seandainya dia tahu semuanya akan berakhir begini, dia tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini sejak awal. Yang diinginkannya hanya satu, agar putranya bahagia. Namun perasaan Trevin terhadap Kalila begitu dalam hingga justru membuatnya kehilangan wanita yang dicintainya. Bibir Trevin bergetar, tangannya gemetar hebat. Dione menggenggam tangannya erat-erat. Selain memeluknya, ia tidak tahu lagi bagaimana cara menenangkan Trevin. Di tempat Kalila, Bibi Greta membawakan makanan untuk Kalila. Namun setelah 2 suap, Kalila merasa mual dan tak sanggup makan lagi. Bibi Greta terus membujuknya hingga akhirnya Kalila memaksakan diri untuk makan sedikit lebih banyak. Sejak beberapa waktu lalu, Kalila sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, pikirannya dipenuhi berbagai hal. Ia lelah baik secara fisik maupun mental. Setelah makan, Kalila mengambil album foto. Ia tidak tahu sudah berapa kali melihatnya. Dulu, album ini hanya membangkitkan kerinduannya. Tapi sekarang, itu memberinya sedikit ketenangan. Ia menelusuri foto orang tuanya. Wajah mereka tersenyum lembut dalam bingkai kenangan. Dadanya terasa sesak. Air matanya hampir jatuh. Bibi Greta yang baru saja kembali ke kamar melihat Kalila memegang album foto itu dan menghela napas. Ia duduk di sampingnya, lalu berkata lembut, orang tua Nona sangat cantik. Aku rasa saat anakmu lahir, ia akan secantik ibumu. Kalila tersenyum tipis. Tangannya refleks menyentuh perutnya. Bibi Greta melanjutkan, Nona, Nyonya Dione dan Tuan Muda ada di sini. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Kalila terdiam. Setelah beberapa saat, ia menggeleng pelan. Ketika Bibi Greta turun, ia menatap Dione dan menggelengkan kepalanya. Dione hanya bisa menghela napas. Trevin yang duduk di ruang tamu menunggu dengan cemas. Namun ketika melihat reaksi Bibi Greta, tubuhnya menegang, Dione naik ke lantai atas seorang diri. Sedangkan Trevin tetap duduk di tempatnya. Bibi Greta melihat wajahnya yang semakin tirus dan mendesah pelan. Ia segera membawa semangkuk sup dan meletakkannya di depan Trevin. Nona baru saja makan ini, dan dia bilang rasanya enak. Tuan Muda, Anda juga harus mencobanya. Trevin menatap sup itu lama. Akhirnya ia mengambil sendok dan mulai meminumnya. Sementara itu, Dione masuk ke kamar Kalila. Ia menatap gadis itu dengan penuh kasih sayang. Suaranya lembut ketika berkata, Kalila, aku tahu Trevin telah melakukan kesalahan besar dan membuatmu sangat menderita. Aku juga tahu luka ini tidak bisa ditebus hanya dengan permintaan maaf. Tapi tolong, bisakah kau memberinya kesempatan lagi? Apapun yang terjadi, dia tetap ayah dari anakmu. Kalila menundukkan kepalanya. Ekspresinya datar, sulit ditebak. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun.
Diamnya Kalila membuat Dione semakin khawatir. Ia tahu bahwa anak ini sudah mengambil keputusan. Dan keputusan itu pasti sesuatu yang tidak akan bisa diterima oleh Trevin. Dione menggenggam tangan Kalila dengan erat. Suaranya penuh permohonan. Kalila, aku mohon, kalian tumbuh bersama. Bagaimana bisa hubungan bertahun-tahun hilang begitu saja? Ketika anakmu lahir, apakah kau ingin dia tumbuh dalam keluarga yang tidak lengkap? Apakah kau ingin dia tidak memiliki seorang ayah? Kalila tersenyum tipis, sebuah senyum penuh ironi. Lalu ia menarik tangannya dari genggaman Dione dan menatap keluar jendela dengan ekspresi kosong. Dione merasa hatinya mencelos. Ia tahu, harapan untuk memperbaiki hubungan mereka semakin tipis. Namun ia tidak bisa menyerah begitu saja. Kalila, jika kau masih marah, setidaknya temui Trevin, bujuk Dione. Sebesar apapun kebencian yang ada di hatimu, kau bisa melampiaskannya padanya. Pukuli dia, marahi dia. Tapi setidaknya, temui dia. Kalila menggeleng. Dione menghela napas panjang. Ia pun turun ke lantai bawah. Trevin yang sejak tadi menunggu langsung berdiri begitu melihat ibunya datang. Bagaimana? Tanyanya cemas. Dione menatapnya dengan sedih. Ayo kita pulang. Kita datang lagi saat suasana hatinya lebih baik. Trevin menatap ke atas. Dione mengira ia akan menurut. Namun tanpa diduga, Trevin berlari menaiki tangga dan langsung menuju kamar Kalila. Sudah 10 hari berlalu. Kalila masih menolak menemuinya, bahkan tak mau mengucapkan sepatah kata pun. Trevin takut melihat kebencian di mata Kalila, tetapi meskipun begitu, melihatnya tetap lebih baik daripada diabaikan sepenuhnya. Dione menghela napas lega. Setidaknya, Trevin akhirnya mencoba memperbaiki kesalahannya daripada terus melarikan diri. Bibi Greta tampak khawatir, tetapi Dione berkata, tidak apa-apa, cepat atau lambat mereka harus bertemu. Mereka tidak bisa terus menghindari satu sama lain selamanya. Bagaimanapun juga, mereka akan memiliki anak bersama. Lebih baik mereka membicarakan ini sekarang daripada menundanya lebih lama. Kalila duduk di tempat tidur, menatap kosong keluar jendela. Saat mendengar pintu terbuka, ia mengira itu Bibi Greta. Namun begitu menoleh, ia terkejut melihat Trevin. Selama mengenal pria itu, belum pernah sekalipun ia melihatnya tampak begitu rapuh. Berat badannya turun drastis, tubuhnya membungkuk, seolah-olah dihantam sesuatu yang tak terlihat. Bahkan cara bernapasnya pun ringan dan ragu-ragu. Kalila mengalihkan pandangannya. Ia tak ingin melihatnya, terlebih melihatnya dalam keadaan seperti ini. Trevin duduk di tepi tempat tidur, menatapnya dengan tatapan kosong. Rasa bersalah menyelimuti hatinya. Jika saja ia percaya pada Kalila sejak awal, mereka tidak akan berakhir seperti ini. Maafkan aku, katanya lirih. Ada begitu banyak hal yang ingin ia sampaikan, namun saat berhadapan dengannya, semua kata-kata seakan menguap, menyisakan satu permintaan maaf yang terasa begitu hampa. Kalila tetap diam, matanya masih tertuju keluar jendela. Ia tampak begitu jauh, seolah telah menutup dirinya dari dunia. Trevin berharap Kalila akan mengatakan sesuatu apapun. Bahkan jika itu adalah kemarahan atau kebencian, setidaknya itu berarti masih ada emosi di sana. Namun sikap dinginnya terasa lebih menyakitkan daripada cercaan apapun. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Aku seharusnya mempercayaimu. Suaranya serak hampir bergetar. Aku tahu permintaan maafku tak berarti apa-apa sekarang, tapi aku rela kau marahi, kau pukul, asal kau tak mengabaikanku seperti ini. Trevin mengulurkan tangan ingin menggenggam tangan Kalila, tetapi begitu jarinya menyentuhnya, Kalila menarik diri. Ia menarik selimut dan membungkus tubuhnya rapat-rapat. Trevin membeku. Perlahan ia menarik tangannya kembali. Sekarang, bahkan untuk menyentuhnya pun ia tidak diizinkan. Kalila benar-benar kecewa padanya. Setiap kali memikirkannya, ia ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Jika saja ia tidak gegabah, jika saja ia tidak begitu mudah percaya pada kebohongan orang lain. Dulu, ia mengira dirinya memiliki kepercayaan penuh pada Kalila. Namun saat diuji, kepercayaan itu runtuh begitu saja. Ia telah menemukan berlian yang berharga, tetapi membiarkannya pergi tanpa menyadari nilainya lebih awal. Trevin menatap wajah Kalila yang begitu datar dan acuh tak acuh. Ia ingin mendekatinya, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia takut. Apakah kau membenciku begitu dalam sampai-sampai kau ingin meninggalkanku? Tanyanya, suara dipenuhi kepedihan. Kalila mengepalkan tangannya, menahan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Mata Trevin memerah.
Ia tiba-tiba menggenggam bahu Kalila dengan erat. Lihat aku, katakan sesuatu, marahilah aku, bencilah aku, tapi jangan seperti ini, suaranya nyaris bergetar. Akhirnya Kalila menoleh padanya, namun bukan kemarahan yang Trevin lihat. Bukan kebencian, melainkan kehampaan. Matanya begitu kosong, seolah-olah dirinya telah lenyap. Trevin merasakan ketakutan yang luar biasa. Kalila benar-benar telah melepaskan dirinya. Tangannya bergetar, tenggorokannya tercekat. Ia ingin menangis, tetapi ketakutan ini terlalu dalam, terlalu menyiksa. Ia bahkan tidak bisa menemukan harapan. Ia tidak ingin kehilangan Kalila. Maafkan aku, katanya lagi, suara nyaris tak terdengar. Namun tidak peduli berapa kali ia mengucapkan permintaan maaf itu, ia tahu itu tidak cukup untuk menebus semua luka yang telah ia sebabkan. Akhirnya Trevin beranjak pergi. Ia melangkah menuruni tangga dengan lemas, seolah membawa beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Dione melihat putranya yang tampak begitu putus asa dan hampir jatuh saat berjalan. Khawatir, ia segera membantunya berdiri dan membawanya pergi. Di dalam mobil, Trevin memegangi kepalanya. Kalila telah menutup hatinya untuknya. Ia tidak akan pernah mendapat kesempatan lagi. Saat itulah, ia menyadari sesuatu. Selama ini, Kalila adalah satu-satunya sumber kebahagiaannya. Keberadaannya adalah alasan mengapa hidupnya berwarna. Kebahagiaan Kalila adalah kebahagiaannya. Ia pernah berjanji akan melindungi dan mencintainya selamanya. Namun pada akhirnya, ia sendiri yang telah menghancurkannya. Ia telah mendorong Kalila menjauh dengan tangannya sendiri. Trevin menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak ingin Dione melihat keputusasaan yang memenuhi dirinya saat ini. Bu, suaranya parau. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan agar Kalila memaafkanku? Dione merasakan sakit yang mendalam di hatinya. Sejak kecil, Trevin selalu menjadi anak yang kuat. Tidak peduli seberapa besar kehilangan yang ia alami, ia selalu bisa bertahan tanpa meminta bantuan siapapun. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, putranya meminta pertolongan. Dan itu menyakitkan. Dione menggigit bibirnya, matanya memerah karena air mata yang ia tahan. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu yang bisa memberi harapan pada Trevin. Namun ia juga tidak tahu harus berkata apa. Jika Kalila benar-benar pergi, ia takut putranya tidak akan bisa bertahan. Dan itu adalah ketakutan yang paling menyakitkan bagi seorang ibu. Beberapa minggu kemudian, Heston telah kembali dari mengurus urusannya. Ia bergegas kembali ke rumah dan begitu tiba, ia segera meminta Kalila menemuinya di luar. Saat Kalila turun mengenakan kemeja putih dan rok bermotif bunga yang indah, Bibi Greta terkejut. Kalila tidak pernah keluar dari kamar selama berhari-hari. Bahkan setelah kembali dari rumah sakit, ia terus mengurung diri. Namun hari ini ia tampak siap untuk keluar. Nona, apakah Anda akan pergi? Tanya Bibi Greta. Kalila mengangguk. Ya, aku akan keluar sebentar. Mungkin akan pulang larut, jadi jangan tunggu aku untuk makan. Setelah sekian lama, akhirnya Kalila berbicara, membuat Bibi Greta hampir menitikkan air mata. Namun ia tidak mencegahnya pergi dan hanya berpesan agar berhati-hati. Begitu Kalila meninggalkan rumah dengan taksi menuju rumah sakit, Trevin dan Dione datang berkunjung. Mendengar Kalila keluar, Trevin refleks ingin mengejarnya, tetapi Dione menghentikannya. Tunggu di sini, kata Dione tegas. Trevin mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dione berkata santai, kau tahu kemana dia pergi. Mungkin dia hanya ingin keluar untuk menyegarkan diri. Setidaknya dia sudah mulai bergerak lagi, jadi jangan terlalu cemas. Di rumah sakit, dokter dan Heston sudah menunggu Kalila. Kau datang, ujar Heston saat melihatnya. Kalila mengangguk ringan. Heston menyuruhnya duduk di sampingnya. Saat memperhatikannya lebih dekat, ia menyadari betapa banyak berat badan Kalila yang telah hilang. Wajahnya tampak begitu pucat. Aku kembali membawa kabar baik, kata Heston. Negara M kini memiliki pengobatan yang bisa menyembuhkan kondisimu. Jika perawatan berjalan lancar, kankermu bisa disembuhkan. Mata Kalila sedikit membesar, tetapi pikirannya segera beralih ke satu hal lain. Bagaimana dengan anakku? Kalila tidak ingin menjalani perawatan lagi jika itu berarti harus kehilangan bayinya. Jika harus memilih, ia lebih rela tidak menjalani pengobatan sama sekali. Heston menatapnya dengan heran lalu sedikit kesal. Kondisimu sudah separah ini, tapi kau masih ingin mempertahankan bayi itu.
Apakah kau tidak peduli dengan hidupmu sendiri? Anak ini juga milikku, sahut Kalila tegas. Heston mendesah panjang. Ia menggenggam tangan Kalila yang terasa dingin meski udara di sekeliling mereka panas. Mengapa Kalila harus mengalami semua ini? Hidup benar-benar tidak adil. Anak itu bisa diselamatkan, kata Heston akhirnya, tapi kau harus menanggung lebih banyak penderitaan. Kalila menatapnya dengan mata terbelalak, lalu mengalihkan pandangannya ke dokter. Dokter itu mengangguk, memastikan bahwa kata-kata Heston benar. Seketika Kalila merasa seolah beban berat terangkat dari dadanya. Setelah selesai berdiskusi, Heston mengajak Kalila duduk di taman rumah sakit. Ia membelikannya beberapa kue. Kalila menggigitnya perlahan, menikmati setiap suapan kecil. Aku pikir selera makanmu sudah hilang. Kalau aku tahu kau masih bisa makan seperti ini, aku pasti akan membelikan lebih banyak, ujar Heston sambil tersenyum lega melihat Kalila makan. Terima kasih, jawab Kalila. Setelah mengobrol sebentar, Heston tiba-tiba bertanya, apa yang akan kau lakukan nanti? Kalila menunduk, tidak langsung menjawab. Heston menghela napas, lalu bertanya lagi dengan hati-hati, apakah karena kau masih tidak bisa melepaskan Trevin? Kalila tersenyum tipis. Ini bukan lagi soal mau atau tidak. Hubungan kami memang selalu tidak stabil. Kejadian ini hanya menjadi pemicunya. Kami berdua sama-sama salah. Mungkin kami memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Kalila menatap langit dengan tatapan kosong. Sekalipun kami berbaikan, masalah ini akan selalu menjadi duri dalam hatinya. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Jadi pergi adalah keputusan terbaik, baik untukku maupun untuknya. Heston terdiam, memahami perasaan Kalila. Aku sangat mencintainya, dan aku ingin bahagia bersamanya, lanjut Kalila pelan, tapi tampaknya aku tidak punya kemampuan untuk membuatnya bahagia. Suara Kalila terdengar getir, matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia tidak pernah menangis di depan orang lain. Ia hanya menangis diam-diam di tengah malam, meratapi pernikahan yang telah hancur. Heston menyodorkan tisu kepadanya. Jika dia tidak bisa memberimu kebahagiaan, masih akan ada seseorang yang bisa. Kalila menatapnya. Matanya yang sembab dan wajahnya yang pucat membuatnya terlihat rapuh. Aku dan dia seperti orang dari dua dunia berbeda sekarang. Setelah semua konflik ini, tidak mungkin kami bisa kembali seperti dulu. Seharusnya tidak seperti ini antara suami dan istri. Heston ragu sejenak sebelum akhirnya menariknya ke dalam pelukan. Dikelilingi oleh kehangatan Heston, Kalila tak kuasa menahan air matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki tempat untuk bersandar, tempat di mana ia bisa melepas beban dan mengeluarkan semua keluh kesahnya. Heston memahami semua yang dikatakan Kalila. Hubungannya dengan Trevin memang dipenuhi masalah. Namun baginya, yang lebih penting sekarang adalah kondisi kesehatan Kalila. Ikutlah denganku, kata Heston. Kita bisa pergi ke luar negeri dan menjalani pengobatan. Aku yakin kau bisa sembuh. Kalila menatapnya dalam diam. Tatapan lelaki itu jernih dan penuh ketulusan. Saat itu, napas Kalila tertahan. Selama ini, ia menganggap Heston hanya sebagai teman baik, seorang kakak yang selalu melindunginya. Itulah alasan ia tidak pernah menghindarinya. Namun sekarang, ia mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mungkin selama ini bukan Trevin yang salah paham, mungkin justru ia yang tidak menyadari kenyataan. Heston menatapnya dan terkekeh pelan, lalu berkata dengan lembut, meski ini terdengar sedikit nekat, aku tetap ingin mengatakannya. Jika kau ingin pergi, kemanapun kau ingin pergi, aku akan menemanimu. Dan jika kau bersedia, aku akan menjagamu seumur hidupku, termasuk anakmu.